Saat teduh selesai, mari jemaat couple kita memuji dan memuliakan nama Tuhan karena Allah sumber kekuatan kita. Mari kita mengangkat pujian Allah sumber kuatku. Mari kita gunakan tangan kita untuk memuji. Ya Tuhan, untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan masih mengizinkan kami untuk berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya, biarlah semuanya memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Jemaat kapel masih dalam posisi berdiri, kita lanjut dalam pujian kita menyanyi Hanya Dekat Allahku.
Puji Tuhan, jemaat kapel dipersilakan untuk duduk kembali. Kita masuk dalam doa bersama. Saya akan membacakan setiap pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama pada pagi hari ini. Yang pertama, bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kampus dan seluruh sivitas akademika karena bisa memulai semester yang baru. Yang kedua, berdoa untuk pimpinan kampus agar diberikan hikmat, kesehatan, integritas, dan kekuatan dalam memimpin. Yang ketiga, rohaniawan di kampus ini agar mereka bisa diberikan kesehatan dan kekuatan. Yang keempat, berdoa untuk setiap dosen dalam mempersiapkan materi pada semester yang baru ini, agar Tuhan memberikan hikmat dalam mengajar dan membimbing mahasiswa. Yang kelima, berdoa untuk seluruh mahasiswa agar tekun dalam belajar dan bertumbuh dalam iman serta karakter. Yang keenam, berdoa untuk pembangunan asrama putri, dana yang dibutuhkan dan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, aman dan tepat waktu. Yang ketujuh, berdoa untuk tanah lorong 55 dan tanah JRC Malino. Berdoa untuk GKII Jemaat Kampus yang ada di tempat ini, doakan gembala, asisten dan jemaatnya. Dan yang terakhir, bersyukur untuk gereja, yayasan, dan setiap pribadi yang mendukung kampus. Kita akan berdoa bersama-sama, dan yang akan mengaminkan doa kita sebentar adalah Saudari Desi Mariani. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami Tuhan, pada saat hari ini kami bersyukur ada waktu kami datang menaikkan doa syukur kami di hadapan Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Kami telah menyampaikan segala seruan doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan telah mendengar seruan doa kami dan Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami ya Tuhan. Berikan kami kesabaran untuk menanti jawaban dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.
Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Sambil pundi persembahan akan dijalankan, mari kita iringi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 175. Apakah engkau buat untuk Yesus? Hai, sudahkah kau dengan segenap hati tetap layani Tuhanmu yang telah serahkan hidupnya dan mati supaya lenyap semua dosamu? Hai, sudah berapa banyak yang dilempar kau bawa untuk maju selalu, dan sudah berapa jiwa datang sampai gelut di salib Sesudahnya kau dapat kemenangan demi darahnya penebus, ataukah engkau duduk lipat tangan tetapi tak layani Dia terus? Hai, sudah berapa banyak yang dilempar kau bawa untuk maju selalu, dan sudah berapa jiwa datang sampai gelut di salib Sesudahnya kau luput dari siksa dan telah merdeka dan senang, setiakah kau jadi hamba Yesus, meski teracaplah liriputlah. Hai, sudah berapa banyak yang dilempar kau bawa untuk maju selalu, dan sudah berapa jiwa datang sampai gelut di salib Tuhan. Hanya satu kali Yesus tanya, benarkah tidak akan lengah memasukkan namaku dalam dunia? Saudarakah kau jawab apakah? Hai, sudah berapa banyak yang dilempar kau bawa untuk maju selalu, dan sudah berapa jiwa datang sampai gelut di salib Tuhan. Yang pertama, hai, sudahkah kau dengan segenap hati tetap layani Tuhanmu yang telah serahkan hidupnya dan mati supaya lenyap semua dosamu? Hai, sudah berapa banyak yang dilempar kau bawa untuk maju selalu, dan sudah berapa jiwa datang sampai gelut di salib Tuhan. Persembahan dipimpin oleh Saudara Bilsanes. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Pada saat ini kami sudah memulai ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini, dan pada saat ini kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Kau mari memberkati
tangan-tangan yang sudah memberi, dan kelanjutan ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya Bapak Vikaris Charles TCMTH. Mari kita mengangkat pujian, biarlah manis kau dengar Tuhan.
kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, inilah kami umat Tuhan yang datang kepada Tuhan di pagi hari ini menaikkan puji dan syukur. Tuhan masih mengizinkan kami untuk memulai semester depan. Dan mengawalinya kami akan datang kepada Tuhan. Memulai semester ini dengan ibadah, berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Kami ingin menaikkan doa-doa kami dan melandasi ibadah doa puasa pada pagi hari ini ya Bapa. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, lembutkan hati setiap kami. Sehingga ketika kami belajar firman Tuhan, kami mampu diubahkan, diteguhkan, dihiburkan. Dan biarlah pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat silakan duduk kembali. Baik, shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Wakil 3 yang sudah kasih kesempatan. Majelis kapal yang sudah melayani bersama-sama pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pelayanan adik-adik semua. Dan pagi hari ini kita akan belajar satu tema yang diberikan, yaitu dibentuk untuk melayani, diutus untuk menjangkau. Dan teksnya itu ada di dalam 2 Timotius 2 ayat 21. 2 Timotius 2 ayat 21, saya coba bacakan untuk kita semua. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Itu landasan teks kita untuk pagi hari ini. Nah, saya akan memulai Bapak Ibu dengan mengatakan bahwa dalam sebuah rumah ada perabot yang disediakan. Tentu tidak ada kita punya rumah yang namanya rumah kosong. Pasti ada perabot. Nah, perabot itu bukan pemilik rumah. Ia berada dalam rumah untuk suatu kegunaan. Karena itu sebuah perabot dia akan berfungsi, berguna ketika dia bersih, dia dikhususkan dan dia siap dipakai. Seberapa bersih, sebagus apapun perabot yang ada, kalau dia kotor, dia tidak akan kita pakai. Maka kegunaannya bagi pemilik rumah akan terganggu. Ilustrasinya seperti begini, saya coba pikir-pikir. Kalau kita sedang masak, lapar-laparnya nih, ini pada puasa kita bicara lapar. Lapar-laparnya kita sedang masak mie instan. Kita mau makan, kita lagi masak mie instan. Nah, di rumah kita itu ada 2 mangkok. Satu dari porselin, satu dari plastik. Ketika mie ini sudah masak dan kita ingin menuangkan ke mangkok untuk siap kita makan, kita mendapati ternyata mangkok porselin ini ada bekas minyak, bekas makanan yang kita pakai sebelumnya. Pertanyaannya, apakah kita akan tetap menuangkan mie instan ini yang sudah jadi ke mangkok yang porselin, yang kita tahu dia mungkin lebih tahan panas, dia lebih cantik, ataukah kita akan beralih ke mangkok plastik yang dia lebih sederhana, karena dia lebih bersih, dia siap untuk dipakai. Nah, ilustrasinya mungkin seperti begitu yang bisa mengantar kita. Nah, demikian juga dengan hidup orang percaya, Bapak Ibu jemaat. Kita ini adalah perabot. Kita bukan pemilik rumah. Kita ini adalah milik Tuhan. Dan seperti ilustrasi tadi, kita juga hidup kita harus bersih, kudus, supaya kita siap untuk dipakai
Minta maaf Bapak Ibu saya agak cepat ya karena waktunya 25 menit. 25 menit ya. 25 menit khotbah, bukan puasa yang 25 menit. Atau puasa yang 25 menit. Puasa yang 25 menit. Kalau puasa sampai sebentar sore, hati-hati asam lambung naik. Kita lanjut. Disinilah 2 Timotius 2:21 berbicara ayat kita tadi bahwa fokus Paulus pertama-tama adalah pekerjaan, bukan kepada apa pekerjaan yang kita lakukan kepada Tuhan. Bukan soal pekerjaan, bukan soal mangkoknya itu bisa untuk mengisi wadah sebagai untuk mengisi mie instan itu. Fokusnya adalah menjadi pribadi seperti apa kita di hadapan Tuhan supaya hidup kita berguna bagi Dia. Nah, Bapak Ibu, apa yang sebenarnya konteks ini berbicara? Siapa sih yang berbicara? Itu kita harus tahu dulu. Kenapa berbicara tentang hal ini? Nah, ini surat 2 Timotius ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada anaknya, anak rohaninya, Timotius. Di akhir masa kehidupannya. Jadi Rasul Paulus di dalam penjara di akhir masa kehidupan tidak memikirkan dirinya, tetapi dia pikirkan anaknya. Timotius yang ditinggalkan di Efesus untuk memimpin sebuah jemaat. Dan kalau kita lihat dari ayat konteks teks kita, Timotius ini sedang mengalami dalam kepemimpinannya pergumulan. Di mana pergumulan itu bisa kita lihat di beberapa hal yang terjadi di ayat-ayat sebelumnya. Seperti di ayat 14. Saya coba bacakan. Ingatlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah. Agar mereka jangan bersilat lidah, bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarkannya. Ada juga, tetapi hindarilah omongan yang kosong, ayat 16. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti kanker. Ayat 18, ayat 18. Yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung. Jadi ada masalah. Ada masalah yang dialami, dihadapi oleh Timotius. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan dia tentang hal itu. Itu konteks kita yang ada. Nah, dari ayat 21 saja yang kita menjadi landasan teks kita pada pagi hari ini, ada beberapa poin yang bisa kita dapatkan, Bapak Ibu. Poin yang pertama itu adalah menyucikan diri. Ini hal yang penting. Teksnya berkata begini, jika seorang menyucikan dirinya, ia akan menjadi, dan seterusnya, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Apa sih yang dimaksud dengan menyucikan diri di sini? Yang pertama Bapak Ibu, tentang menyucikan diri. Menyucikan diri itu berarti bahwa ada tanggung jawab pribadi untuk meninggalkan yang mencemarkan. Hal pertama yang muncul dalam ayat ini adalah kata menyucikan dirinya. Paulus memakai bentuk yang menunjukkan adanya suatu respon yang aktif. Jadi Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk mengajarkan bahwa umat Tuhan, jadi konteksnya ini memang orang percaya karena tadi dikatakan mengajarkan yang tentang kebangkitan, berarti lingkungannya adalah lingkungan pekerja yang ada di Efesus. Bahwa ketika mereka mau melayani Tuhan, orang-orang Kristen pada saat itu, mereka diminta untuk menyucikan diri. Artinya, dalam kehidupan bersama Tuhan, itu harus ada sesuatu yang kita tinggalkan. Kita tidak dapat berkata bahwa kita ingin dipakai Tuhan, tetapi pada saat yang sama, kita mempertahankan sesuatu yang mencemarkan kehidupan kita. Dan menyucikan diri ini dikatakan sesuatu respon yang aktif. Artinya itu harus dilakukan, diupayakan. Menyucikan diri ini adalah suatu tindakan yang harus dilakukan, diambil, keputusan yang diambil.
Karena itu menyucikan diri berarti mengambil sikap terhadap segala sesuatu yang mencemarkan kehidupan dan pelayanan kita. Itu hal yang pertama. Yang kedua, penyucian diri juga memiliki arah. Dia tidak hanya kita diharapkan untuk menyucikan diri saja, tetapi sebenarnya ada arah yang tujuan yang ingin dicapai, yaitu menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Apa yang bisa kita dapatkan di sini? Pembersihan itu bukan tujuan akhir. Kita tidak meninggalkan yang mencemarkan hanya supaya kita dapat berkata bahwa kita sudah lebih baik. Arahnya ada, yaitu supaya kehidupan kita menjadi perabot yang dapat digunakan untuk maksud yang mulia dari Sang Tuhan. Itu poin pentingnya, itu arah dari menyucikan diri. Ketika kita menyucikan diri, tujuan kita adalah kita layak untuk dipakai Sang Tuhan, Sang pemilik rumah. Kita ini perabotnya. Kita mau supaya Sang pemilik rumah itu melayakkan kita atau kita bisa dipakai untuk tujuan dari pemilik rumah. Yang berikut, inilah proses dibentuk. Ketika kita punya tema tadi dibentuk untuk melayani, itulah yang namanya proses dibentuk ini. Kita harus menyucikan diri. Menyucikan diri itulah suatu proses yang kita jalani, yang kita hadapi di sepanjang kehidupan kita ketika kita mau kita dipakai oleh Sang Tuhan. Sebelum kita berbicara mengenai apa yang akan kita kerjakan, Paulus membawa kita untuk melihat kehidupan kita. Poin pertama ini, menyucikan diri, kita pakai untuk merefleksikan apakah saya sudah melakukan hal itu. Adakah hal-hal yang masih mencemarkan yang saya lakukan selama ini. Poin yang kedua, Bapak Ibu, dikuduskan. Berasal dari kalimat, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya. Ada beberapa hal tentang dikuduskan ini. Yang pertama, kekudusan itu berasal dari Allah. Manusia tidak menciptakan kekudusannya sendiri. Artinya Bapak Ibu, ketika Paulus berbicara mengenai menyucikan diri, Paulus melanjutkan dengan satu kata yang penting, dikuduskan. Nah, di sini kita harus membedakan diri antara menyucikan diri dengan dikuduskan. Kalau menyucikan diri itu bersifat kita yang melakukan, proaktif kita. Tetapi dikuduskan bukan kita. Tetapi teks Rasul Paulus mengatakan bahwa itu adalah bagian di luar daripada kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya sudah cukup bagus dalam menyucikan diri sehingga kita mampu mengatakan saya sudah kudus. Tidak. Dikuduskan di sini itu adalah dari pihak yang punya rumah, Sang Tuhan. Kita tidak menciptakan kekudusan kita sendiri seolah-olah dengan kemampuan manusia kita dapat menjadikan diri kudus di hadapan Allah. Kekudusan adalah karya dan milik Tuhan. Karena itu jangan sampai di ayat ini ketika kita membacanya seolah-olah kita ingin katakan bahwa Paulus mengajarkan kepada Timotius dan kita pada saat ini, bersihkan dirimu, itu sudah sampai ke titik kudus. Bukan itu maksudnya. Menyucikan diri adalah Paulus mengingatkan untuk ada suatu tindakan proaktif dan kekudusan itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua dari dikuduskan ini. Dikuduskan berarti hidup ini itu dikhususkan untuk Tuhan. Maksudnya kudus bukan hanya berarti tidak melakukan dosa. Gagasan kekudusan juga mengandung arti dikhususkan bagi Tuhan. Jadi bukan hanya berarti kalau kita berbicara kita sudah dikuduskan, berarti kita sudah bebas dari dosa-dosa, bukan itu saja. Tetapi ketika kata dikuduskan, berarti kita dikhususkan untuk melayani Tuhan. Itu dari kekudusan, dikuduskan poin yang kedua.
Yang ketiga, dari poin yang kedua ini, hidup yang dikuduskan menjadi berguna bagi Sang Tuhan. Ini adalah merupakan arah dari pengudusan. Hidup yang dikuduskan bukan berarti kehidupan yang hanya memisahkan diri dan kemudian berhenti di sana. Jadi alurnya itu begini, kita dikuduskan, itu dari pihak Allah. Kita mengkhususkan diri, dikuduskan juga berarti kita mengkhususkan diri kepada Tuhan. Nah, tujuannya adalah supaya berguna. Ketika kita sudah dikuduskan dan kita mengkhususkan diri kepada Tuhan, maka baru dikatakan kita adalah perabot yang berguna di mata Tuhan. Nah, itu sampai di situ yang bisa kita dapatkan dari poin yang kedua tentang dikuduskan. Poin yang ketiga, berguna dan disediakan. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Ini masih dari teks kita di ayat 21 bagian akhir. Apa yang dimaksud dengan subtema ini berguna dan disediakan? Yang pertama, Bapak Ibu, hidup yang dikuduskan menjadi berguna bagi Sang Tuhan. Itu alurnya tadi. Sekarang teks ini berlanjut masuk ke dalam pusat, tetap kepada pusat tuannya. Jadi apa yang kita lakukan itu menyucikan diri, dikuduskan, itu tujuannya adalah supaya kita menjadi berguna, dinilai berguna oleh Sang Tuhan. Apa yang bisa kita dapatkan di sini? Perabot memperoleh arti penggunaannya karena ada pemilik yang menggunakannya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita ini perabot. Tuhan menjadi pemiliknya. Dan ketika kita menjadi melalui proses di menyucikan diri dan dikuduskan, itu baru kita mempunyai kesempatan untuk dikatakan berguna dari Sang Tuhan. Bukan kita ya, sekali lagi saya ulangi, bukan kita yang menyatakan bahwa kita sudah layak. Tidak. Semuanya itu kembali Sang Tuhan. Kembali kepada Sang Tuhan. Yang berikut. Dari poin 3 ini, kata disediakan, menunjukkan bahwa perabot itu telah dipersiapkan untuk setiap pekerjaan yang baik. Jadi kalau kita kembali ke ilustrasi kita tadi tentang mangkok itu, maka kita dipersiapkan untuk tugas. Satu, mangkok itu sebagai bejana, sebagai wadah untuk menerima tugas, menerima makanan yang kita siapkan, yang kita telah masak, kita olah. Ada tugas yang dipersiapkan, disediakan. Kita kata disediakan menunjuk kepada kesiapan. Ada keadaan siap untuk digunakan. Nah, jadi proses itu menghantar kita kepada suatu kondisi bahwa ada disediakan tugas dan tanggung jawab oleh sang pemilik rumah. Jadi alurnya menyucikan diri, dikuduskan, berguna, dan setelah itu baru disediakan pekerjaan untuk atau pelayanan yang baik. Ini berarti Bapak Ibu jemaat Tuhan, perhatikan baik-baik di sini. Apa yang Rasul Paulus ajarkan kepada Timotius adalah adanya karakter yang mendahului suatu pekerjaan. Jangan dibalik-balik, pekerjaan dulu, melayani dulu, baru mau dikuduskan, baru mau mencucikan diri. Teks tidak berbicara demikian. Alur teks kita adalah sucikan diri dulu, engkau dikuduskan, baru kau berguna. Baru di dalam kegunaanmu kau akan dipakai oleh sang pemilik rumah. Begitu. Dan yang terakhir dari poin yang ketiga ini, bahwa setiap pekerjaan yang baik menegaskan luasnya kesiapan tersebut. Berbicara tentang pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan itu sendiri adalah menjadi hak otoritas dari sang pemilik rumah. Kita hanya perabot, hanya mengikuti apa yang tuan rumah mau percayakan tugas dan tanggung jawab itu.
Jadi bukan hanya bahwa saya siap untuk menjadi ini dan saya mau hanya menjadi ini. Tidak. Perabot di sini dikatakan sebagai alat. Pemilik rumah yang berkuasa untuk memakai alat itu seturut dengan kehendaknya. Nah, kurang lebih seperti begitu Bapak Ibu, saya bisa menafsirkan secara singkat alur daripada teks kita 21. 2 Timotius 2 ayat 21. Aplikasi. Bagaimana kita masuk dalam aplikasi dari teks kita pada pagi hari ini? Yang pertama, menyucikan diri, tinggalkan yang mencemarkan. Pertanyaan pertamanya itu begini Bapak Ibu, bukan apa yang dapat saya kerjakan. Pertanyaannya adalah apakah ada sesuatu yang mencemarkan hidup saya yang harus saya tinggalkan? Dalam melayani, dalam apapun yang kita lakukan, pertanyaannya itu melalui aplikasi yang bisa kita tarik dari teks ini. Apakah masih ada sesuatu yang mencemarkan hidup saya yang harus saya tinggalkan? Kata yang dipakai ini menyucikan diri adalah kata aktif, artinya itu adalah suatu inisiatif, itu tindakan yang kita ambil. Itu dulu tindakan dari kita sebagai orang yang mau dipakai. Masih adakah hal-hal yang mencemarkan yang saya harus tinggalkan? Seperti yang diajarkan Rasul Paulus kepada Timotius. Juga kepada kita umat Tuhan pada pagi hari ini. Mari dalam aplikasi yang pertama ini kita merenungkan dulu Tuhan, apalagi dalam ibadah doa dan puasa ini kita akan berdoa, kita akan berpuasa, mengaku salah, mengaku dosa. Dan mari di dalam ibadah puasa, doa puasa ini kita mengambil komitmen. Saya mau tinggalkan, saya mau menyucikan diri untuk Tuhan. Itu adalah proaktif kita. Itu yang harus kita lakukan. Itu permintaan teks aplikasi yang bisa kita lakukan. Aplikasi yang kedua, Bapak Ibu jemaat Tuhan, yaitu dikuduskan. Hidup dikhususkan bagi Sang Tuhan. Hal yang pertama yang kita harus tahu bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Kita tidak menguduskan diri supaya menjadi lebih tinggi daripada orang lain. Kita dikuduskan dan dikhususkan bagi Tuhan. Artinya, kekudusan kita itu adalah status atau yang dilakukan oleh Sang Tuhan, bukan kita. Kita tidak mampu menguduskan diri kita. Dalam aplikasi kita, dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, saya dari tadi berpikir aplikasi yang kedua ini adalah terkadang ada kesombongan rohani di lingkungan kita. Terkadang kita menganggap bahwa kita kalau sudah kuliah di STT, kita lebih daripada mahasiswa yang kuliah keilmuan lain. Kita menganggap bahwa kalau sekolah kuliah sebagai anak STT, kita sudah lebih kudus daripada mereka. Lebih suci daripada mereka. Begitu juga dengan karyawan dan juga dosen. Kalau dibilang sudah kerja di STT, di yayasan rohani, kita merasa bahwa kita ini lebih kudus daripada orang lain. Kalau kita dosen sudah kalau sudah mengajar, apalagi teologi dan segala macam, kita menganggap teologi kita yang paling benar. Teologi orang salah. Teks tidak mengatakan demikian Bapak Ibu. Kita dikuduskan bukan untuk itu. Kita dikuduskan bukan untuk supaya bisa lebih, merasa lebih. Perasaannya kita barangkali kita lebih. Tidak Bapak Ibu, kita tidak lebih baik daripada orang. Kita sama-sama manusia berdosa. Dan kita hanya bisa dikuduskan setelah kita menyucikan diri. Dan kita dikuduskan oleh Tuhan. Bukan karena kita kuliah di STT, kerja di STT, mengajar di STT, berarti kita lebih kudus. Kalau kudus, ya. Kudus apa? Kurang disiplin. Nah, kalau kurang disiplin, ya kita semua. Saya mengaku.
Kalau kudus, no. Tuhan yang menguduskan, bukan kita. Itu hal yang kedua. Bapak, minta maaf ya kalau agak keras saya bicara ya. Tidak apa-apa, khotbah itu harus keras. Kalau khotbah tidak membuat kita tersinggung, itu bukan khotbah. Itu kata sambutan. Pujian. Oh, terima kasih Bapak ini, terima kasih ya Bapak ini baik. Itu kata sambutan. Kalau khotbah harus dia mengiris Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kita teriris. Karena saya juga dosen, saya juga berada di DSTT. Tapi enggak, Ji, saya tidak sombong, Ji. Nah, biasa begitu. Enggak tahu kalau Bapak Ibu, kalau saya tidak, Ji. Yang ketiga, disediakan. Aplikasi yang ketiga. Masih ada waktu ini tuh? Pas ini, disediakan. Terakhir ini Bapak Ibu. Siap untuk pekerjaan baik, melayani dan menjangkau. Nah, ini kata di judul tadi untuk ada dikatakan, dimasukkan kata untuk diutus untuk menjangkau. Teks memang tidak berbicara tentang menjangkau. Saya bolak-balik baca terus ini sampai berapa belas kali saya baca di mana kata menjangkaunya ini. Tetapi bukan. Saya menghubungkannya begini, menjangkaunya adalah bahwa ketika itu kita siap dipersiapkan suatu pekerjaan, maka pekerjaan itu bukan tinggal diam di satu tempat. Pekerjaan paling utama orang Kristen adalah menjangkau, memberitakan Injil. Baik dalam suatu kegiatan khusus penginjilan maupun melalui aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Itulah penginjilan yang paling utama. Jangan sudah menjadi mahasiswa STT, karyawan STT, dosen STT, tapi kehidupan kita tidak lebih baik daripada orang di luar daripada kehidupan teologi. Itu aplikasi yang ketiga Bapak Ibu, bahwa ada orang-orang di luar sana, ketika kita dipercayakan pekerjaan oleh Sang Tuhan, terkadang kita mengungkung bahwa hanya tugas itu. Saya hanya mengajar, saya hanya karyawan, saya punya tugas untuk penginjilan, bukan. Itu tugasnya rohaniawan, itu tugasnya pelayanan misi. Kehidupan kita kungkung hanya mau menjadi tugas saya cuma administrasi. Saya tidak mau kerja yang lain, saya bukan tugas saya. Tugas saya adalah pengembalaan, saya hanya mau di gereja. Bukan begitu. Ketika kita dipersiapkan oleh suatu tugas oleh Sang Tuhan, maka kita siap untuk tugas apa? Dan tugas yang paling utama adalah Sang Tuhan mau untuk semua orang mengenal Dia, bukan mengenal kita. Itu yang menjadi beban kita sebagai orang Kristen. Adakah hati kita untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya? Apakah kita melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sang Tuhan dan kita taat setiap tugas yang diberikan? Kita tidak pilih-pilih. Dan tugas untuk menjangkau adalah tugas yang utama. Next. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup saya ingin katakan bahwa Tuhan membersihkan, menguduskan dan mempersiapkan hidup kita sebagai perabot yang berguna bagi Sang Tuhan. Bapak Ibu, untuk langkah pertama di ibadah doa dan puasa ini, saya mengajak, mari kita merenungkan dan menyucikan, mengidentifikasi hal-hal cemar apa yang masih kita lakukan saat ini. Dan hari ini, di pagi ini, di ibadah doa dan puasa ini, mari kita mengambil suatu komitmen untuk meninggalkan itu semua. Supaya kita akan dikuduskan oleh Sang Pemilik Tuhan dan dipercayakan untuk sebuah tugas ke depan. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh ditegur, diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami diajak untuk merefleksikan diri kami, apakah masih ada dosa-dosa kecemaran yang kami lakukan. Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati untuk mengaku begitu banyak hal-hal cemar yang masih kami lakukan. Dan kami datang dengan kerendahan hati memohon ampun atas itu semua.
ampuni salah dan dosa kami, sucikan kami, layakkan kami untuk dikuduskan oleh Tuhan dan untuk menjadi perabot yang akan berguna untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi hamba berdoa, ada banyak cemaran kami, mari Tuhan tolong setiap kami untuk mampu mengakui dan bertobat atas itu semua, berpaling dari segala kecemaran itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya serahkan ke Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, dan kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Shalom, selamat pagi. Kami dari Majelis Kapel mengucapkan terima kasih kepada Bapak Vikaris Charles Tesi, MTH yang telah melayani kita firman Tuhan, dan teman-teman yang telah melayani kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Kegiatan kita sepanjang hari ini, setelah ibadah ini kita akan melanjutkan ibadah KPK dosen dari jam 9 sampai jam 10.30. Dan untuk tempat disesuaikan dan sudah dibagikan di grup mahasiswa. Dan setelah itu dilanjutkan dengan KPK mentor jam 10.30 sampai jam 12.00. Dan untuk setiap mahasiswa-mahasiswi yang mungkin tidak tercantum namanya dalam KPK mentor dan KPK dosen, segera melaporkan ke kami di belakang. Ada Saudara Amos dan Saudari Septi, dan untuk kakak 2-3 ke atas juga mungkin bisa melapor ke belakang. Dan untuk tempat disesuaikan juga. Dan untuk jam 12 sampai jam 1 dilanjutkan dengan persekutuan doa angkatan, dan ruangan disesuaikan. Jam 1 sampai jam 2 dilanjutkan dengan persekutuan daerah, dan untuk ruangan juga disesuaikan. Dan terakhir jam 2 sampai jam 4 kita akan kembali lagi ke chapel ini untuk beribadah bersama dan perjamuan kudus. Dan di ibadah jam 2 sampai jam 4 ini juga kami membuka kesaksian untuk perangkatan dan dosen dan karyawan. Kami juga membuka kesempatan untuk teman-teman atau Bapak Ibu dosen yang mungkin rindu menyampaikan kesaksiannya secara pribadi, kami juga berikan kesempatan. Dan untuk menjaga ketertiban kita ketika keluar nanti, yang akan keluar pertama yaitu para dosen dan karyawan. Setelah itu dilanjutkan dengan mahasiswa-mahasiswi yang duduk sebelah kanan saya, tengah, dan seterusnya. Demikian Warta Kapel. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Jemaat kapal, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mempersilakan kepada kita semua untuk berdiri. Mari kita mengangkat pujian kemuliaan bagi Tuhan, dan doa penutup sebentar dipimpin oleh Bapak Evangelis Aldorio Flavius Lele MTH.
inilah kerinduan kami bahwa seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau terus meninggikan diri-Mu ya Tuhan di antara kami. Dan ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa mengagungkan Engkau melalui kehidupan kami. Bersyukur untuk persekutuan pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kembali menyegarkan kami ya Tuhan, untuk terus-menerus menyerahkan hidup kami kepadamu. Biarlah Tuhan memimpin kami sehingga kehidupan kami boleh dipakai berguna untuk pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan. Dan kami menyerahkan kelanjutan dari persekutuan doa dan puasa kami sampai sore nanti. Tuhan terus memimpin kami. Karena itu Tuhan, kami mohon berkat Tuhan bagi kami semua, kekuatan, kemampuan, hikmat, sehingga biarlah di dalam doa dan puasa ini kami semakin mendekati Engkau ya Tuhan. Kami semakin mengerti dan memahami apa yang menjadi rencana dan isi hati Tuhan bagi kami secara pribadi. Dan kiranya Tuhan terus berbicara menerus di dalam setiap kelompok-kelompok doa yang akan kami lakukan bersama. Terima kasih Bapa, kami tutup dan akhiri persekutuan ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat kapal dipersilakan untuk duduk kembali untuk mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Semangat untuk beribadah dan berpuasa pada sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.